Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat, mata kuliah Satuan Proses Agroindustri kelas RC akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pemanfaatan antioksidan alami dari buah sirsak sebagai bagian dari pemenuhan tugas besar Satuan Proses Agroindustri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifka Pasmaida Sihaan dengan anggota saya Rubinta Ngartauli Manik, Hermina Sihombing, Rio Ramadan, dan Jessica Angelika Gultom. Buah sirsak atau Annona muricata L berasal dari wilayah tropis Amerika Latin dan telah menyebar luas ke berbagai negara tropis termasuk Indonesia. Buah ini berbentuk lonjong dengan kulit keras berwarna hijau gelap dan daging buah berwarna putih dengan aroma yang khas. Rasanya cenderung manis asam dan sedikit sepat karena mengandung asam sitrat dan asam askorbat. Sirsak adalah buah tropis yang memiliki nilai gizi dan potensi kesehatan yang tinggi. Buah ini mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti asam askorbat, flavonoid, alkaloid, dan fitokimia lainnya yang memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker. Antioksidan sendiri merupakan senyawa yang bisa melindungi sel tubuh dari kerusakan oleh radikal bebas. Radikal bebas itu adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel tubuh melalui proses oksidasi yang berkaitan dengan berbagai penyakit degeneratif dan penuaan dini. Antioksidan bertanggung jawab untuk menetralisir radikal bebas, mencegah kerusakan sel, dan mengurangi beberapa dampak negatif lainnya. Antioksidan alami yang terkandung dalam sirsak khususnya memperlihatkan keberagaman komponen bioaktif seperti asam askorbat dan flavonoid quercetin serta coimfeol, sebagaimana fenolik lainnya seperti Annonaceus acetogenins. Gabungan komponen tersebut memberikan buah sirsak dengan sifat antioksidan yang cukup kuat, menjaga tubuh dari oksidasi, sekaligus potensial untuk mencegah penyakit dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu komponen penyusun buah sirsak. Buah sirsak memiliki kandungan nutrisi yang melimpah, termasuk vitamin C atau asam askorbat, yang memiliki peranan vital dalam memperkuat sistem imun serta mendukung kesehatan kulit secara keseluruhan. Selain itu, buah ini juga merupakan sumber zat-zat penting seperti riboflavin, tiamin, dan niacin dari sekelompok vitamin B kompleks yang sangat dibutuhkan untuk metabolisme energi yang sehat. Senyawa-senyawa fenolik seperti flavonoid terutama quercetin dan camphorol turut hadir dalam buah ini dengan sifat antioksidan dan membantu melindungi sel-sel tubuh dari stres oksidatif dan peradangan. Selain itu, komponen lain dari seperti Annonaceus acetogenins, senyawa unik yang ditemukan dalam sirsak. Selain itu, buah sirsak juga mengandung mineral penting seperti kalium, magnesium, dan tembaga yang berperan penting dalam fungsi saraf, kesehatan otot, dan keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Serat yang ada di dalam buah sirsak ini juga bermanfaat untuk pencernaan dan kesehatan jantung. Selain itu, buah sirsak mengandung sedikit lemak tak jenuh yang sehat meski dalam jumlah yang terbatas. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ada faktor-faktor pendukung sebelum proses pembuatan dari antioksidan alami. Nah, faktor-faktor pendukungnya itu ada kandungan senyawa bioaktif dalam buah sirsak, seperti asam askorbat, flavonoid, alkaloid, dan fitokimia lainnya, yang merupakan faktor utama dalam pembuatan antioksidan alami. Selain itu, metode ekstraksi yang digunakan juga mempengaruhi kualitas antioksidan yang dihasilkan. Jumlah starter dan konsentrasi glukosa dalam proses ekstraksi dapat mempengaruhi kandungan beta-karoten, polifenol total, dan aktivitas antioksidan dari ekstrak sirsak. Di sini juga terdapat 5 faktor-faktor pendukung sebelum proses pembuatan antioksidan alami. Nah, yang pertama itu ada ekstraksi maserasi yang melibatkan pemanasan pada sebuah sirsak dengan pelarut organik seperti metanol atau etil asetat. Untuk memperoleh senyawa antioksidan yang terkandung dalam buah sirsak, metanol dan etil asetat merupakan pelarut yang umum digunakan dalam ekstraksi maserasi. Yang kedua, ada ekstraksi rameserasi yang melibatkan penggunaan larutan panas seperti stem untuk mengurangi dan mengelilingi si senyawa aktif dari buah sirsak. Nah, tujuannya itu untuk menghilangkan senyawa yang tidak diinginkan dalam ekstraksi maserasi. Yang ketiga, ada ekstraksi, perkolasi, dan reperkolasi yang melibatkan penggunaan larutan panas yang berbeda pada langkah-langkah ekstraksi.
Proses ini juga bertujuan untuk memisahkan dan mengisolasi zat dari suatu zat yang menambahkan larutan panas. 4. Ada ekstraksi, maserasi, difonifikasi dengan pemanasan untuk mempercepat proses ekstraksi. Nah, pemanasan dapat memperoleh senyawa antioksidan yang lebih lancar dan lebih cepat. Yang kelima, ada ekstraksi, ekstrak etanol yang melibatkan penggunaan solusi etanol untuk ekstraksi senyawa aktif dari sebuah sirsak. Metode ini umumnya digunakan untuk mengisolasi senyawa yang lancar dengan cepat. Pembuatan antioksidan alami dari buah sirsak. Pembuatan senyawa antioksidan alami dari buah sirsak melibatkan proses ekstraksi zat aktif yang memiliki kemampuan untuk memerangi radikal bebas. Salah satu metode yang sering digunakan adalah menggunakan pelarut organik seperti metanol atau etil asetat. Ekstrak etil asetat juga didapat dengan menggunakan teknik maserasi dan pelarut berupa etil asetat. Proses ini bertujuan untuk menyisihkan senyawa-senyawa antioksidan yang tergantung di dalam buah sirsak seperti polyphenol dan vitamin C yang dikenal memiliki aktivitas antioksidan tinggi. Setelah proses ekstraksi, dilakukan pengujian aktivitas antioksidan terhadap ekstrak buah sirsak menggunakan metode DPPH. Menggunakan buah sirsak sebagai antioksidan alami dapat dilakukan dengan mengubahnya menjadi produk siap saji, seperti FIRST. Proses pembuatan FIRST sirsak terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari sortasi, pencabutan batang dan biji, blanching, penghancuran, pasteurisasi, hingga pengemasan produk akhir. Pembuatan antioksidan alami dari buah sirsak. Yang pertama, buah sirsak akan diselek terlebih dahulu untuk memilih buah segar dan berkualitas. Yang kedua itu batang dan biji dibuang. Buah di-blanching dengan air panas untuk menginaktivasi enzim dan melunakkan teksturnya. Yang ketiga, daging buah dihancurkan dengan blender hingga halus dan disaring untuk memisahkan ampas. Yang keempat, yang diperoleh kemudian dipasteurisasi pada suhu 85 derajat Celcius selama 1 menit guna membunuh mikroba patogen dan perusak. Yang kelima, pure sirsak dikemas dengan wadah plastik, food grade atau aluminium foil dan disimpan beku agar awet. Komponen penyusun produk antioksidan buah sirsak. Yang pertama itu ada vitamin C. Vitamin C merupakan salah satu antioksidan utama yang ada dalam buah sirsak. Vitamin C memiliki beberapa fungsi seperti membantu menguatkan saraf, meningkatkan produksi ASI pada ibu hamil, melebarkan pembuluh darah, menyehatkan jantung, meredakan nyeri, mengurangi stres, serta merelaksasi otot. Selanjutnya ada tokoferol. Tokoferol adalah senyawa antioksidan alami yang dapat diperoleh dari buah sirsak. Tokoferol membantu mengatasi peradangan, membunuh cacing parasit, dan menjadi anti kejang. Selanjutnya ada beta-karoten. Beta-karoten adalah senyawa antioksidan alami yang dapat diperoleh dari buah sirsak. Beta-karoten memiliki beberapa fungsi seperti membantu menguatkan saraf, meningkatkan produksi ASI pada ibu hamil, melebarkan pembuluh darah, menyehatkan jantung, meredakan nyeri, mengurangi stres, serta merelaksasi otot. Selanjutnya ada flavonoid. Flavonoid adalah senyawa antioksidan alami yang ada dalam buah sirsak. Golongan flavonoid yang memiliki fungsi sebagai antioksidan meliputi flavon, flavonoid, isoflavon, katekin, dan kalkon. Yang terakhir ada asam-asam organik polifungsional. Asam-asam organik polifungsional adalah senyawa antioksidan alami yang ada dalam buah sirsak. Asam-asam organik polifungsional memiliki beberapa fungsi seperti membantu menguatkan saraf, meningkatkan produksi ASI pada ibu hamil, melebarkan pembuluh darah, menyehatkan jantung, meredakan nyeri, mengurangi stres, serta merelaksasi otot. Selanjutnya itu ada penyimpanan dan distribusi. Yang pertama produk oksidisasi dari buah sirsak seperti sari buah, bubuk, dan ekstra rentan mengalami kerusakan akibat oksidasi atau aktivitas mikroba. Nah, yang kedua ada distribusi produk antioksidan sirsak sebaiknya menggunakan rantai
pendingin dari gudang penyimpanan hingga ke tangan konsumen. Yang ketiga, kemasan yang digunakan juga harus food grade, kedap udara, dan mampu menjaga suhu rendah selama perjalanan. Kemasan gelas atau plastik yang kuat distribusi yang tepat diovalabilitas oksidasi alami dalam produk sirsak dapat dipertahankan hingga sampai di tangan konsumen. Yang terakhir itu ada kesimpulan, buah sirsak mengandung berbagai senyawa bioaktif yang berfungsi sebagai oksidasi alam seperti vitamin C, flavonoid, alkaloid, dan acetogenin. Pembuatan antioksidan alami dari sebuah sirsak dilakukan dengan metode ekstraksi menggunakan pelarut organik seperti metanol dan etil asetat. Metode ekstraksi yang umum digunakan adalah meserasi. Produk antioksidan dari sirsak perlu disimpan pada suhu rendah dengan kemasan kedap udara. Distribusi produk memerlukan rantai pendingin agar kualitas tetap terjaga.